itu mengalaminya banget. Ya itu ya karena pH tanah drop. Oh. Kalau jadi pH tanah kalau sudah drop itu akan mengakibatkan imun tanaman itu lemah. Kalau imun tanaman sudah lemah, berbagai macam penyakit pasti akan hadir ke situ, menyerang. Iya. Nah, makanya harus diperkuat imunnya. Bagaimana caranya? Ya, cem-ceman inilah nanti akan menjadi resep. Wah. Nah, jadi kita ini, ya. Sarirejo ya. Sarirejo, Mbalen, Bojonegoro. Ini kan sebuah keunikan, keajaiban. Beliau ini seorang konveksional, ya, konveksi ya, atau pengepul seragam sekolah Surabaya. Seharusnya yang dipul kan pakaian ya, pakaian ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah ini Mas Agus Naim sekarang ngepul cem-ceman ala. Nah, saya buka pertama ini fermentasi rumen sapi. Nah, pada saat kurban dulu. Ya, ini. Nah, alhamdulillah sudah berapa bulan ini sudah jadi. Ambunya sedap. Nah, Bapak kalau mau ngincip pakai gelas nggak apa-apa. Bisa kalau dibuat untuk jamu ya bisa mengurangi apa namanya asam urat. Kalau bisa dijelaskan Mas Agus Naim bahannya apa saja? Ya, bahannya ini saya pakai dekomposer. Dekomposer 1 lembu saya masukkan. Setelah itu saya pakai dedek atau katul 5 kilo. Setelah dedek 5 kilo saya tambahi empon-empon lengkap. Wes pokoknya empon-empon lengkap wis mulai jahe, kunir, temulawak, temu ireng dan sebagainya saya blender, saya masukkan. Terus yang lain ada nanas. Setelah nanas ini kemarin saya kasih bioaktivitore pakai GDM. Nah, setelah saya beli Bio7 juga saya kasih Bio7, tak tambahi Bio7 juga. Karena Bio7 ada bakteri termasuk ya bakteri yang memiliki kemampuan merubah menjadi teknologi nano. Ya. Pak Agus, ini sudah menguasai ini yang mengajari bikin cem-ceman obrol-obrol ini. Nah, ini guru saya ini. Guru saya pokoknya piye Pak iki tak video. Pak iki aku lagi piye? Wes nang lebok terus. Nah, lebok terus ngono. Wes. Jadi begini, Mas Agus Naim itu setiap ada bahan pasti saya cek. Oh bahannya apa itu? Oh kalau bahan organik masuk. Ini ada kandungan enzimnya, masukkan. Jadi nggak pernah saya ibaratnya kalau masih dalam ambang batas normal, tak turun masuk. Ini sudah jadi. Artinya yang ini tak saring, ya yang sudah jadi. Saringannya itu hampir dibuang. Ya langsung, jangan. Oh. Nah, ciri khas fermentasi yang bagus itu kalau sudah jadi bahannya seperti ini ada sporanya di atas putih. Kalau Bapak mau ngicip juga monggo 1 gelas. Ini baunya sedap sekali. Masya Allah, sedap banget ini. Inilah kalau kita memuliakan alam, alam itu akan memberikan lebih kepada kita. Maka konsep organik itu harus memuliakan alam. Baik alam yang nampak maupun alam yang tidak nampak. Kan begitu toh, Gus? Iya, betul. Terus ini bahannya dari rumen kambing, beda. Kalau ini rumen sapi, ini rumen kambing. Rumen itu adalah ini yang belum jadi, Pak ya? Sudah jadi semua. Nah, sudah berbulan-bulan ini. Ini tinggal genjor di sawah ini. Makanya kan kapan kedaluarsanya? Nggak ada kedaluarsanya. Nggak ada kedaluarsanya. Jadi ya. Tapi kalau sudah mau belajar niat Pak ya, itu unek-unek itu muncul dalam otak sendiri. Dengan izin Allah. Nah, terus ini Pak, fermentasi yang sudah jadi saya masukkan ke jerigen, urin kambing. Nah, ini yang kandungan nitrogennya sangat luar biasa, nitrogen alami ini. Setelah ini saya dipelajari membuat Pak Dan Lansir cara membuat kalium fosfat. Apa wae Pak Dan bahane? Bahane apa wae? Wes. Oke, jelaskan Pak. Nah, iki saya membuat kalium fosfat.
Kalium fosfat itu kan ibarat pupuk yang ada di pemerintahan kan SP Pak ya? SP. Nah, SP. Kalium. Saya buat sendiri. MKP, Ini. monokalium fosfat. Loh. Ini sudah jadi. Bahannya apa Pak? Bahannya ini saya mulai dari bonggol pisang yang saya cacah. Ya, itu. Nah, Masih ada belukuduk-belukuduknya, Oh. artinya di situ oksigen sangat terus normal. kulit pisang kalau ada jangan dibuang. Nah, Manfaatnya tambah. banyak kaliumnya Oh, ini. banyak kalium loh. Nah, ini apa? Yang lembut ini apa? Ini selepan Spot. Serabut kelapa. Lah ya spot. Oh ya sepet. Kokopit, bahasa Kokopit. organiknya kokopit. Kopit. Ya, karena kita ilat Jawa, munine sepet. Bio, ini tak kasih bioaktivator Bio 7 juga ini. Ya. Jadi kalau kita ingin memperbanyak fosfatnya, kita ambil bonggol pisang. Bonggol pisang Nah, ini. jadi pisang itu Ya, Pak. paling dominan Apa fosfat. yang jadi Pak? Bonggol pisang, Bonggol sepet, Sepet, terus daun pisang, daun pisang. kulit pisang. kulit pisang ya? Ya, Pisang. Kulit pisang itu juga banyak kalium. banyak kalium. Jadi ini adalah solusi ketika kita tidak mendapatkan pupuk SP, SP36. dan KCl. Ya, di sini sudah lengkap. Oke. Ini adalah fosfat. Ini organik aplikasinya saat generatif 35 ke atas. 35 ke atas. 35 hari ke atas. Jadi di fase primordial ini udah masuk. Terus terkait di komposer itu saya aplikasi sebelum tandur Ya. sampai umur 35. Nah, Wih. dekomposer itu Dekomposer. kerjanya adalah mengurai sisa-sisa organik Ya, dekomposer itu mengemburkan media tanah yang rusak atau pembenah tanah atau mencegah serangan layu bakteri. Sampai jenengan tulis di sini Pak. Iya, ini kan kalau saya nggak hafal kan, kalau banyak orang tanya manfaatnya apa Pak Agus. Ya, tak tulis. Nah, aku mbek kon ngapal ya kok cah sekolah TK wae. Tak catete. Nah, untuk mencegah akar gada dan busuk pangkal batang, mengurai kotoran pada septi dan menghilangkan bau busuk pada limbah, Ya. mempercepat pembuatan pupuk kompos. Nah, kita nggak pupuk padat. Ini bahannya juga ini. Jadi pada intinya dekomposer ini akan memperbaiki sifat tanah, baik secara fisik, secara biologis maupun secara kimia. Pada Gitu. intinya atau punjernya Pak, ini namanya juru masak. Nah, ibarat anak kecil yang mau lahir, kalau mau didulang pakai nasi, lah itu kalau nggak ada juru masaknya, anak kecil baru keibras tok, orang yang masak kan atos toh Pak ya, belum atos. ada. Lah, tapi kalau beras Ada juru masaknya. ada juru masaknya jadi nasi. Tinggal Tinggal mengisap. Lah kalau yang lain seperti ini ibaratnya sate nih. Nutrisinya. Ibaratnya seperti itu. Jadi ini adalah nutrisi mikro. Mikro itu ibaratnya lauknya. Misalnya Mas Agus Naim ini ada nasi, ya. Kalau Ya. sudah ada hara mikronya atau lauknya, ada daging, ada sate. Biasanya cuma habis 1 piring, berhubung ada mikronya menjadi 5 piring. Ditambahin Pak, tambahin setengah piring kas. Wes ngono. sehingga pertumbuhannya Ya. Terus saya ada tambahan untuk memperbanyak unsur nitrogen. Ya. Saya lihat dari YouTube. Ini saya praktekkan sudah jadi. Banyak yang sudah jadi, Pak. Ini saya praktek dari YouTube. Banyak ini saya ada beras ketan 1 kilo. Terus kacang hijau 1 kilo. Itu saya seleb. Setelah saya seleb, ini tak kasih duduk klopo. Ya. Duduk klopo yang bagus. Ya. Banyak seperti saya juga duduk klopo Pak ini. Nah, Ini semuanya ada air kelapa. air kelapa semua ini. Air kelapa. Jadi air kelapa itu sebagai media tumbuh hidup Ini berbagai jenis mikroba. ini ada aturan takarannya. Itu saya pakai 500 mili satu tangki. Ya. Aromanya bagaimana Mas Agus? Aromanya Kayak jamu, kayak jamu. gendong. Monggo Bapak kalau mau ngicip. Puasa ya Pak ya lali ya puasa. Boleh dikembalikan. Jadi tanah Indonesia itu adalah tanah yang kaya akan rempah-rempah. Termasuk di dalamnya ada empon-empon itu. Terus untuk membuat pesnap
pestisida nabati. Saya pakai ini. Nah, ayo buka. Terus Bongkar semua loh. enggak kalau kita miskin gara-gara membongkar rahasia ilmu. Nah, ini bahannya keong. Nah, kol. Nah, keong kol. Ini Nah, itu kol. sama telur-telurnya ini. Nah, ini bioaktivitas juga Bio7. Ini sangat hebat. Airnya saya kayak bukan air biasa tapi air hujan. Air hujan. Nah, Pakai urgent, Pak. ya, pakai air hujan. Makanya saya memperbanyak tong ini untuk stok air hujan. Ini air hujan semua. Air hujan. Air hujan semua ini. Oh, yang penuh-penuh itu air hujan semua. Iya. Inilah hebatnya Mas Agus Naim. Iya. Yang seharusnya di gudang ini banyak kain, banyak tempat penjahitan, sekarang menjadi pabrik pupuk organik cair. Nah, ini Jadi sekaligus kesibukan saya itu setelah saya kegiatan setelah subuh itu saya beber kain sama tukang saya. Nanti jam 7 beber saya digarap anak-anak. Setelah itu saya baru utek-utek no daerah berlokasi. Makanya saya suatu saat saya akan beli yang namanya mikroskop. Saya penasaran. Mikroskop saya gunakan untuk melihat mikroba. kehidupan Iya. yang paling kecil. Ya, yang paling kecil. Ini namanya bakteri apa namanya? Saya penasaran ingin mengetahui bakteri Trichoderma, bakteri Paenibacillus, Ya. bakteri yang lain itu, bakteri-bakteri itu. Gus. Namanya kok beda-beda? Kenapa? Saya ingin tahu. Banyak. Gus. Sing biasane nggon resik terus nggon koyo ngene iki, bojone sampean piye? Seneng. Maune piye maune awale? Mau nih. Bau. Bau. Apanya bau? Enggak apa-apa bau, tapi bau kan menguntungkan. Nah, sekarang terjukung mau beli apa ya monggo. Zar duit saiki. Mergo wis sudah menghasilkan. Wong Sudah wedok kan menghasilkan. dikai dhuwit kan seneng. Ya. Iya, Mas. Dadi dhuwit utek-utek sampean. Bahkan ra dadi dhuwit tok, dadi setir bunder we. Inilah. Dalam waktu 1,5 tahun Mas Agus Naim ini betul-betul fokus di organik. Alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa hasil yang tentunya itu sangat membahagiakan keluarga. Iya. Sudah mendapatkan roda 4, mobil Suzuki Gris kinyis-kinyis. Kemudian di wilayah Sarirejo ini setiap ada lelangan tanah itu misalnya nggak laku dilelang, langsung diborong Mas Agus Iya. Naim. Dan sekarang mungkin sudah bisa meracuni berapa ratus hektar Mas Agus Iya. di wilayah Sarirejo. Saya banyak Pak ini yang sudah saya lelang ini. Pokoknya nggak laku, nah, tanah nggak laku wes. Ambil. Karena saya sudah Tahu resiko, tahu ilmunya bertani, saya ingin bertanam sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya ini. Kemarin bahkan saya ditawari oleh Pak Komar, mau garap 2 hektar ndak di kota. Mau aku wis abot gak abot yang penting aku mau ngono wae. Dalam hamparan wilayah Sarirejo ini sudah berapa ratus hektar yang sudah terjangkit dengan virus organiknya Agus Naim. Kurang lebih sekitar hampir 25 hektar. Oh, Kurang lebih 25 hektar. Karena masyarakat sudah, wilayah ini sudah pakai cem-ceman semua Pak. cem-ceman semua ini ya. Cem-ceman produknya Mas Agus Naim. Dari awal memang saya nggak mau mensponsori, nggak mau ngomong banyak terhadap masyarakat. Dikhawatirkan petani anyara nih kok kemenyek. Nah, saya ingin praktek sesuai dengan kenyataan dulu. Membuktikan Iya, hasil, Pak, ya. iya. Maka setiap panen Pak, alhamdulillah dengan izin Allah ya, lantaran wasilah cem-ceman ini. Biasanya sawah saya yang saya lelang itu yang garap tak interogasi biasanya lah biro alah 3 ton ora tau ngelehno. Kemarin alhamdulillah dapat 4 ton. Kurang 45 kilo. Kuwi. Meningkat berapa? Meningkatnya luar biasa. Kuwi. Lah masyarakat bingung. Alah lang pupuk ekor pupuk tetang lho kok oleh sakmono kae yo. Tetang sakmono kae. Cem-ceman kok iso ngolahno. Cem-ceman sakmono kae. Iki sampai wilayah pucuk-pucuk Dung Dawa itu sudah banyak yang ikut Pak. Setiap hari ini mau nyoba ini. Mencoba cem-ceman itu kok. Iya, saya kan persiapan ini botol aqua banyak. Nanti kalau ada orang mau nyoba tak kasih sak botol. Untuk pertama saya kasih cuma-cuma. Tapi untuk selanjutnya takon ngijoli minangka. Nah, saya nggak niat jual loh. Ya, pokoknya saya tak kasih ijole tuku duduh klopone wes ngono. Ku berarti sing wis dadi. Seperti itu kegiatan saya itu. Jadi anu Pak ya.
masyarakat kan akhirnya mengikuti itu karena Alhamdulillah, Pak. karena bukan hanya teori aja gitu. Bukan hanya teori, tapi praktek. Ya. Praktek. Maka kalau hanya teori, sudah banyak orang yang bisa ngomong. Jadi begini nanti Pak Gion, ketika kita nanti adakan kopdar, mungkin Mas Agus Naim bisa kita hadirkan, kita ajak sharing-sharing bagaimana cara memberikan pencerahan, Ya. cara membuat pupuk organik cair, dekomposer, dan pengembangan agensi hayati. Seperti itu. Nanti kalau saya yang ngomong dikira, alah gedabrus kok ngono. Iya. Biar guru saya ini nanti yang Sekarang malah kan sudah saya angkat menjadi guru besar sekarang. Ya. semoga apa yang dengan lakukan ini dapat bermanfaat buat dengan pribadi dan kepada masyarakat. Amin, 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 amin. Mungkin Ya. terakhir Pak ada yang pesan maupun harapan Pak. Harapan saya adalah supaya cem-ceman ini kalau bisa masyarakat Sarirejo bisa meniru sebanyak-banyaknya. Bukan tanpa- Sarirejo saja, se-Kabupaten Khususnya, ya, Bojonegoro. Sarirejo ini khususnya kalau bisa se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya. Oh, luar biasa semangat. Se-Indonesia. Dan harapan saya mudah-mudahan cem-ceman ini menjadi suatu perbuatan yang istiqomah. Ya. Nah, perbuatan atau perlakuan cara bertani secara Ramah mandiri. lingkungan. Ya, dari alam untuk alam. Apa yang sudah disampaikan Mas Agus Naim itu semuanya adalah bagian daripada kita untuk memuliakan alam. Untuk itu, mari kita sebagai praktisi pertanian harus punya prinsip memuliakan alam. Bila kita sudah melakukan itu semua, insya Allah alam akan memberikan lebih kepada kita. Demikianlah sekilas info eksperimen atau pengalaman saya yang sudah banyak praktek terkait masalah pupuk padat dan pupuk cem-ceman atau disebut oblok-oblok. Nah, ini semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat petani Indonesia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.